Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari ini kita semua dapat menikmati segala berkat Tuhan yang terindah. Kesehatan, hari yang baru, akan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk kita melangkah berkarya di hari ini seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita berkarya dan beraktivitas, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan padamu atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami, dan Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru. Sebelum kami melangkah, berikanlah kami firman-Mu dan karuniakan kami Roh Kudus-Mu, agar setiap kali kami membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti akan firman-Mu, kami dapat menghayatinya seturut dengan kehendak dan memberlakukannya sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 20, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28. Penekanannya pada ayatnya yang ke-27. Saya bacakan Alkitab dari Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Demikian. Beberapa orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, orientasi hidup. Saudara-saudara, Yesus selalu berjumpa dengan orang-orang yang ingin bertanya, yang ingin mengetahui. Namun dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, terkadang mereka juga ingin mencobai Yesus. Salah satu orang yang selalu menjadi lawan bicara Yesus adalah orang Saduki. Yesus berjumpa dalam bacaan kita tadi, berjumpa biasanya di dalam bait suci. Ada dialog di sana. Pertanyaan orang Saduki adalah memang mereka yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Lalu mereka mau mencoba Yesus dengan sebuah cerita yang panjang. Orientasi mereka kadang-kadang mengenai kehidupan yang kekal. Karena ketidakpercayaan itulah, mereka seakan-akan mau mencoba menggambarkan segala sesuatu yang mungkin jauh berbeda dengan kehidupan di masa yang akan datang. Dan karena itu, mereka mencoba ingin menanyakan sesuatu kepada Yesus, hal-hal yang sifatnya duniawi, masalah kawin mengawin, lalu ketika dia punya saudara ada sekian banyak, lalu kawinlah, satu meninggal, sambung lagi, sambung dan seterusnya. Lalu siapakah suaminya yang sebenarnya? Dan pertanyaannya itu, ketika kebangkitan itu dipersoalkan, ketika orang mati bangkit, siapakah suaminya? Orientasi mereka hanya pada sekitar duniawi, bukan persoalan yang di surgawi. Karena ketidakpercayaan itulah. Karena itu Yesus menjelaskan semua. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah salah satu bentuk ketika orientasi hidupnya hanya pada batas-batas tertentu. Sementara Yesus datang mau merubah orientasi hidup manusia. Bahwa hidup yang sekarang juga berkaitan dengan hidup yang masa akan datang. Jadi hidup yang sekarang yang kita lakukan itu membawa berkat kepada kehidupan yang akan datang. Terlebih lagi ketika mereka percaya kepada Kristus, maka mereka percayakan kebangkitan. Maka hidup yang kekal itu adalah hidup di mana orientasi mereka bukan lagi hal yang duniawi, tetapi hal-hal di mana Kristus yang akan datang dan memberlakukan semua seturut dengan kehendak Dia yang punya kuasa. Jadi jangan kita membawa orientasi hidup kita dalam dunia ini lalu kita bawa dengan pola berpikir kita tentang sorga itu. Sorga itu begini-begini menurut pikiran kita. Dan karena itu kita harus rubah pola berpikir kita. Semua orang merindukan tentang keselamatan. Semua orang merindukan tentang kerajaan sorga. Semua orang merindukan hidup masa depan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa hidup masa depan adalah rancangan Tuhan. Dan hidup masa kini pun Dia sudah anugerahkan. Dan Dia sudah siapkan buat kita semua ketika Yesus datang, mati,
dan bangkit dari antara orang mati, maka kehidupan sekarang ini tidak berakhir dengan kematian, tetapi kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita berkarya. Tapi orientasi hidup kita bukan hanya sekitar hal duniawi, tapi Kristus telah merubah semuanya supaya kita berpikir bahwa Dia akan datang dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, dan semua kehidupan yang kekal jelas berbeda dengan yang di duniawi. Semua itu rancangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Eti Rusiadian Retor, Bapak Immanuel Sudaryanto, Bapak Hendrik Siregar, Ibu Lita Simarmata, Diaken Yohanes Tambunan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 4, keluarga Robert Hartanto dan keluarga Siko Pikau 5. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Diaken Mariani Tapatap dan Ibu Litawati Simarmata. Tuhan memberkati sukacita akan saudara-saudara kami dalam merayakan dan mensyukuri atas pertambahan usia mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga vikaris dalam menjalankan seluruh panggilan dan pengutusan mereka masing-masing. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka. Jemaat-jemaat GPB yang Tuhan Yesus berkati, dimanapun mereka berada, Tuhan mengurapinya. Kami berdoa untuk para pelayan firman Tuhan dan sakramen, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan memberkati akan BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati pelayanan kami bersama, Tuhan memberkati keluarga kami, bahkan juga karya kerja kami. Kami mau serahkan akan seluruh kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.